Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an Abihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertaubat dari dosanya, kaman adalah seperti orang la dzambalahu, yang tidak ada dosa baginya, bersih, enggak ada dosa. Kata banyak ulama, jarang didengar orang Islam itu maksiat kemudian tidak berhenti, jarang. Suatu saat akan berhenti, biasanya begitu itu. Ada selepas umur 40 berhenti. Sering terjadi taubat itu selepas umur 40. Nah ini sebetulnya ya di samping berkahnya iman juga karena kebaikannya setan katanya. Karena setan melihat kalau orang itu digoda untuk melanggar selepas umur 40 itu sudah potensinya kurang. Akhirnya setan cari yang lain yang lebih sehat, lebih tangkas, lebih pemberani, lebih ngawur. Kalau sudah 40 sudah mulai mendekati usang, nah, sudah aus. Untuk kebut-kebutan sudah nggak pakai berani, untuk kelahi sudah nggak pakai kuat, udah katanya. Jadi kalau orang itu tobat waktu mudanya, yang baik orangnya. Kalau sebelum 40 tobat yang baik orangnya, selepas 40 tobat yang baik setannya. Guyonannya para ulama itu begitu. Jadi selalu ada selepas orang itu beriman di atas hatinya malaikat yang selalu membisi dia kebaikan. Maka biasanya suatu saat ya akan kedengaran juga. Hanya saja di antara usahanya syaitan, dia usaha bagaimana orang ini, andaikan nanti tiba waktunya taubat, sudah nggak bisa maksimal taubatnya. Di antaranya adalah dengan digoda, maksiatnya itu mengarah ngerusak otaknya. Karena taklif atau pembebanan atau tugas mengamalkan agama itu kaitannya dengan otak. Maka kalau orang gila nggak ada tugas itu. Maka akhirnya dengan sebab otaknya jadi aus atau rusak, akhirnya ketika dia sudah berhenti dari kemaksiatannya, tetap pelongo-pelongo kayak kebo. Nah, dia nggak paham. Otaknya sebelah kanan gosong separuh, sebelah kiri gosong semuanya, sebelah tengah sudah nggak ada. Nah, akhirnya tobatnya itu jadi nggak sempurna. Seperti mobil yang remnya itu sudah kecopot separuhnya atau hampir semuanya. Nah, kadang-kadang ngerem, kadang-kadang los, kadang-kadang ngerem, kadang-kadang los. Maka itulah diantara tahapan-tahapan pengerusakan syaitan kepada orang-orang beriman. Biar nanti ketika taubat sudah rusak alat terpenting untuk taubat dalam tubuhnya, untuk islah diri dalam tubuhnya, yaitu otaknya. Apalagi perkembangan pelanggaran-pelanggaran di akhir zaman ini, Masya Allah. Ada hal-hal yang melanggar yang mungkin aja orang banyak berhenti juga dari hal tersebut. Tetapi selepas berhenti ternyata otaknya sudah nggak ada atau tinggal separuhnya. Akhirnya jadi semacam orang yang nggak normal. Rawahu Ibnu Majah wa Tabarani bi isnadin rijaluhu thiqat, zada Tabarani fi riwayatin lahu min hadits Ibnu Abbas. Wal mustaghfiru min adz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Wal mustaghfiru min adz-dzambi, dan orang yang minta maaf min adz-dzambi dari dosanya, wa huwa muqimun 'alaihi, sedangkan dia masih tetap melaksanakannya, sedangkan dia tetap menetap 'alaihi atas dosa tersebut. Dia minta maaf kepada Allah tetapi dia tetap melakukan dosa. Seperti ada orang, dia ini punya pelanggaran kepada kita, yaitu
suka nyuri barang kita. Sambil nyuri dia datang pada kita, minta maaf ya, tapi nyuri terus. Kal mustahzi'i bi rabbi adalah seperti orang yang membuat guyonan bi rabbihi Tuhannya. Tuhannya dibuat main-main. Maka tobat yang sempurna sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha, kemarin itu. Kalau dia kembali pada tertib yang benar, wa naza'a dan dia menghentikan pelanggarannya, wastaghfara dan dia minta maaf, suqila minha, maka hatinya akan dibersihkan minha dari kotoran hasil maksiat tersebut kan itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Hasan Basri sering nasihati murid beliau, istighfaruna yahtaju ilal istighfari. Minta maaf kita kepada Allah itu perlu diminta maafai lagi. Istighfar kita itu masih perlu diistighfari lagi. Karena kadang-kadang kita ini beristighfar, tapi ketika beristighfar itu malah nggak sopan waktu istighfarnya kepada Allah. Orang itu minta maaf ada caranya. Yaitu dengan sopan santun yang sesuai dengan kondisi orang yang minta maaf. Ya memang benar-benar rasa terus sikap gerakan badannya pun ya gerakannya orang yang merasa salah, sedih dengan kesalahannya. Ada orang minta maaf pada kita, dia sudah banyak melanggar hak kita. Minta maaf sambil merem ngantuk. Pak, minta maaf ya, terus kemudian tidur di depan kita. Minta maaf ya, tidur. Minta maafnya orang tersebut seperti malah justru menarik marah baru dari orang yang dia langgar haknya. Masya Allah. Kita sering astagfirullah sampai ngantuk. Minta maaf, terus malah teklu megel nih. Ya. Kita ini dengan teman kita aja begitu itu nggak sopan loh. Dengan Tuhan kita gimana? Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Ibnu Umar sami'a telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, Nabi bersabda, kanal kifal, adanya al-kifal, orang yang bernama kifal, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, la yatawarra'u min dzambin, dia tidak tawarru', tidak menjaga diri min dzambin, dari dosa apapun, amilahu yang dia telah mengerjakannya. Itu kalau diungkapkan bebas, la yatawarra'u min dzambin amilahu, maksudnya dosa apa saja digarap semua pokoknya. Enggak ada yang dipilih-pilih. Warok ini kan kehati-hatian. Ini enggak ada waroknya dalam melakukan dosa. Terus apa yang dilakoni boy, sing langgar-langgar itu. Fa'atatuhum imra'atun, maka telah datang kepada dia imra'atun, seorang wanita. Dalam riwayat yang lain wanita itu masih kerabatnya, yang cantik, yang dia cinta kepada dia. Wanita itu begitu ke melaratan sampai dia bisa kerja juga enggak, minta bantuan pada kerabatnya yang kifal tadi, minta supaya dibantu. Kifal bilang, ya saya mau bantu, asalkan kamu mau tak garap. Nah, akhirnya wanitanya terpaksa karena dia ini sudah dalam kondisi terjepit, siap. Begitu mau digarap beneran, nangis wanita itu. Kenapa kamu nangis? Saya enggak pernah berbuat begini ini. Akhirnya kifal dengan sikapnya wanita tadi bertaubat, kemudian mati malam itu, terus ternyata diampuni oleh Allah. Fa'atatu imra'atun, maka telah datang pada kifal imra'atun, seorang wanita, fa'ataha 90 dinara. Maka kifal memberikan pada wanita itu 90 dinar. Wah, banyak 90 dinar itu. 4 gram kali 90. Berapa itu? 4 kali 9 berapa? 36 ya? 4 kali 90? 360 gram. 1 gramnya 1 juta. 360 juta. Hanya untuk nggarap sekali. Nah. Karena ini di samping mau nggarap, dia ini juga ada cinta dengan kerabatnya itu. Cinta menjadikan buta. Ala ayyata'aha, dengan syarat ayyata'aha, dia mengumpuli wanita itu. Falamma qa'ada minha, maka ketika kifal telah duduk minha pada si perempuan tadi, maq'adar rajuli min imratihi, seperti duduknya seorang laki-laki pada istrinya, sudah mendekati perzinaan. Uraidat, maka wanita itu digemetarkan, tiba-tiba wanita itu bergetaran badannya.
Wa bakat, dan dia nangis. Faqal, maka Fikifal mengatakan, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu nangisnya? Pokok nangis. Jarane gelem kok nangis. Akrahtuki, apakah aku memperkosa kamu? Kan ini antarodin ini. Kan sudah sama-sama sepakatan, kok nangis, ngapain nangis? Akrahtuki, apakah aku telah memaksa kamu? Ini kan enggak paksakan. Kan saya enggak merkosa kan, sama-sama maunya kan. Qalat, maka waktu itu mengatakan, lah tidak, kamu tidak memaksa saya. Walakinnahu, tetapi zina itu amalun, adalah satu pekerjaan. Ma'amiltu qattu, saya tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Wa ma hamalani alaihi, dan tidak mendorong aku alaihi atas mau dikumpuli, illal hajatu, kecuali karena keperluan. Dalam lihat yang lain, keperluan yang amat sangat sampai dia ini hampir mati atau bagaimana, atau keluarganya hampir mati. Faqala, maka Kifl mengatakan, taf'alina, angti kamu berbuat hadza, ini mau saya kumpuli. Wa ma fa'alti qattu, sedangkan kamu tidak pernah berzina sama sekali. Idhabi, pergilah kamu, fahiya, maka uang 90 dinar lagi, tak wehne siro. Sudah, tak berikan kamu aja. Wa qala, dan Kifl mengatakan, wallahi, demi Allah, la asillah badah, saya niat tidak akan maksiat kepada Allah selepas dengan wanita itu selamanya. Niat. Ternyata niatnya fama tamilatihi, maka dia mati di malam itu juga. Enggak tahu akhirnya selepas kejadian itu, mungkin saja kejadian malam itu juga dia mati. Fa asbaha maktubun ala bahi, maka masuk waktu subuh, maktubun ala bahi, ditulis di pintunya Kifl, innallaha, sungguhnya Allah, qad ghafara lil Kifl, telah mengampuni, sungguh telah mengampuni lil Kifli, kepada Kifl. Jadi niat untuk enggak maksiat, lepas niat itu ternyata niatnya dilihat oleh Allah sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah. Padahal belum dipraktekkan lama, hanya beberapa saat kemudian mati. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Pintu taubat itu begitu luas. Siapapun selama nyawanya belum terlepas, Allah akan terima taubatnya kalau memenuhi persyaratannya, kalau sungguh-sungguh. Tapi jangan diartikan ini untuk nyoba dosa. Karena kita ini mati, kita nggak tahu. Dosa itu adalah kecelakaan. Mungkin untuk orang lain dia masih bisa bertobat. Tapi kalau untuk kita pas maksiat, kalau mampus gimana? Kalau selepas maksiat ternyata hati kita gelap sampai akhirnya kita nggak bisa tobat, bagaimana? Maka luasnya rahmatnya Allah, pintu taubatnya Allah itu jangan sampai menjadi bahannya setan untuk menggoda para pelajar seperti kita. Karena setan-setan yang menggoda para pelajar ini setan yang terpelajar juga. Dengan dalil untuk merusak agama. Berbeda dengan orang awam, pengen saya begini ya begini. Jadi kalau orang pelajar enggak, kan sudah ada dalilnya. Pintu rahmatnya Allah begitu luas, pintu tobatnya luasnya pol, kan kamu ngaji majarobeh itu. Ngapain kamu enggak mengambil kesempatan pintu tobatnya Allah yang begitu luas yang disiapkan untuk hambanya. Malam yughargir, selama nyawa kamu belum lepas dari badan masih diterima tobat itu. Kesempatan begitu luas kok enggak kamu gunakan, ini namanya enggak menghargai anugerahnya Allah. Akhirnya begitu maksiat beneran mati. Akhirnya su'ul khatimah, naudzubillah. Semua anugerah-anugerah yang difirmankan Allah yang disebutkan Nabi, kata sebagian ulama, kok menyebabkan kita malah melanggar, berarti kita ini kena fitnah dalam pelajaran kita. Bab tobat malah menyebabkan, wah, Masya Allah, kesempatan beling, ternyata Allah itu maha pemurah. Ini. Jadi ditarget begitu, Masya Allah. Sodakoh satu kali, sodakoh sesuatu dilipatkan 10. Sodakoh apel 1 dilipatkan 10. Wah, apel 1, sodakoh 10. Wah, saya tak, dan kebaikan itu menghapus keburukan. Kalau begitu, saya tak nyuri apel 9. Kemudian saya akan beli apel 1 untuk sedekahkan. Akhirnya saya masih laba dapat 1 pahala. Karena saya 9-nya sudah dihapus, dengan 10 saya masih laba 1. Masya Allah. Kan setiap kebaikan akan dilipatkan minimal 10 kali. Kalau orang dosa ditulis 1. Maka kalau saya nyuri apel 9, paling dosanya 9 dosa umpamanya. Dihapus dengan 9 kebaikan, saya masih laba 1, kan pahalanya 10. Masya Allah.
Innalillah. Jadi gini, hati-hati sebagai pelajar ini memang banyak pengetahuan-pengetahuan yang setiap pengetahuan itu bisa jadi menyebabkan kita untung yang luar biasa. Tapi setan yang goda pelajar itu dikatakan sebagian ulama begitu lembutnya, saking lembutnya diungkapkan dia bisa masuk di cahaya lampu. Namanya cahaya kan nggak bisa kita pegang. Tapi setan bisa masuk ke situ itu, yang bagian goda-goda pelajar agama itu. Akhirnya dia tergoda dengan godaan itu sama sekali nggak terasa. Ternyata dia sudah terjerumus dalam jarum-jarumnya syaitan. Semuanya alasannya itu alasan agama. Gitu. Mau kemana? Mau takaza, mau kemana? Mau khidmat. Ternyata ngidmati pacarnya. Takaza ternyata ngoncengin istrinya orang. Bahasanya bagus-bagus, ternyata digunakan untuk maksiat semua. Mau kemana? Istimai amal. Mau amal istimai berjamaah, tadi berjamaah maksiat. Jadi begitu itu. Istilah yang baik-baik yang seharusnya untuk surga digunakan untuk pelanggaran. Itu kalau nggak terpelajar nggak bisa. Gunakan istilah baik-baik untuk pelanggaran itu nggak bisa.